kepada yang terhormat Ibu Nova selaku guru mapel agama dan teman-teman yang menonton video ini. Dengan adanya kelompok kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang bab 7 yang membahas tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan para anggotanya. Saya Raffi Sundra selaku moderator. Saya Azimah Jalan Kesita. Saya Nisa Putri. Saya Karina Nufani. Saya Wildan Safranis Mandana. Saya Nailani Nisa Putri. Saya Boni Fajar Hidayat. Saya Nisa Hidayat. Selamat menyaksikan. Bab 7, menguatkan iman dan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang pertama itu ada menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah ialah proses penjagaan tingkah laku seorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Macam-macam sikap muru'ah. Yang pertama itu ada muru'ah terhadap diri sendiri. Yang kedua itu ada muru'ah terhadap sesama makhluk. Yang ketiga itu ada muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh menjaga muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, menjauhi makanan dan minuman yang haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik. Di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, dan memberikan beasiswa. B. Ikhlas. Secara bahasa, kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu. Menurut Ali Abdul Halim, ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu A. Orang awam, umum, B. Orang hawas, khusus, C. Orang hawasul, hawas, excellent. Adapun contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari: 1. Tidak ria. 2. Ikhlas dalam bekerja. 3. Memberikan sedekah. 4. Belajar tanpa mengeluh. 5. Beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 6. Membantu tetangga. C. Malu. Malu dalam bahasa Arab biasa disebut dengan al-haya. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Fath al-Bari, malu dibagi menjadi 2, yaitu malu naluri, ghariza. Sifat malu ini Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. 2. Malu yang dicari atau dilatih, muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini termasuk bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena adanya rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak dari macam-macam rasa malu. Sifat malu dapat menjadi perantara meningkatnya keimanan manusia. Memiliki sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu untuk menahan dan menutupi diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan aib. Banyaknya perilaku buruk yang muncul dari umat beragama seperti pencurian, penipuan, bahkan kasus korupsi, maka itu tidak lain karena sudah menipisnya rasa malu seseorang. Tentang malu dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Tirmizi. Bentuk malu dalam Islam terbagi menjadi 3. 1. Malu kepada Allah. Artinya seseorang yang memiliki rasa malu kepada Allah, maka ia akan berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sifat malu kepada Allah akan mengantarkan pemiliknya malu untuk berbuat dosa. 2. Malu terhadap diri sendiri. Malu kepada diri sendiri berarti malu ketika ingin melakukan kesalahan tak kalah sendiri. 3. Malu terhadap orang lain. Tidak hanya malu kepada Allah dan diri sendiri, kita harus memiliki malu kepada orang lain. Orang yang memiliki rasa malu kepada orang lain, maka ia tidak akan berani melakukan kesalahan atau kesalahan di hadapan orang lain. Rasa malu memiliki keutamaan yang sangat agung dalam syariat Islam. Di antaranya,
Malu adalah akhlak Allah dan akhlak yang dicintainya. Sebagaimana yang Rasul sampaikan melalui hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Tirmidzi. Malu adalah cabang kemenangan. Rasulullah berdoa, rasa malu tidak akan berbuat sesuatu kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Malu adalah perhiasan dan keindahan bagi manusia. Rasulullah berkata, tidaklah suatu perbuatan ada pada suatu perbuatan, melainkan akan merusak nilai perbuatan itu. Dan dapat menimbulkan rasa malu pada suatu perbuatan, tetapi akan memperindah itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Malu adalah akhlaknya malaikat dan akhlak Islam. Rasulullah bersabda, sungguh aku merasa malu terhadap seorang lelaki yang para malaikat pun merasa malu padanya. Hadis riwayat Muslim. Malu adalah akhlaknya para nabi. Malu akan mengantarkan ke surga. Malu adalah tanda hidupnya mati dari iman. D. Zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu, dan meninggalkannya. Meninggalkannya dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, meninggalkan sesuatu dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Dengan kata lain, menurut Abu Said bin Al-A'rabi, para gurunya, zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Rasul juga menyebutkan salah satu bahaya seorang yang tidak berlaku zuhud, yaitu dapat dijangkit penyakit wain. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan harta duniawi. Perilaku zuhud adalah seorang mampu mendapatkan nikmat dunia tanpa menjadikan dirinya hina. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau dapat mengharap dapat pahala dari musibah daripada kembalikan harta itu kepadamu. Dengan demikian, zuhud bukan dilihat dari pakaian atau harta apa yang dimiliki seseorang, tetapi terkait cara memperoleh harta dunia dan menyikapi harta tersebut sesuai tuntunan agama. Menurut Imam Ahmad, ada 3 tingkatan zuhud yang bisa dipahami. Yang pertama, orang awam menganggap zuhud adalah meninggalkan keharaman. Yang kedua, orang istimewa atau juga disebut khawas menganggap zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang halal sekalipun melebihi kebutuhannya. Yang ketiga, orang sangat istimewa atau disebut juga dengan al-arifin menganggap zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang mengganggunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga contoh perilaku zuhud yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencukupkan diri pada harta yang dimiliki, kendati hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, jika memiliki banyak uang, menyisihkannya untuk bersedekah dan tidak berfoya-foya berlebihan. Yang keempat, sederhana dalam berpenampilan, baik dari segi tempat tinggal, pakaian, ataupun makanan. Meskipun memiliki banyak uang, ia tidak pamer dan hidup bermewah-mewahan. Ada juga macam-macam zuhud. Menurut Ibnu Qayyim, zuhud itu ada beberapa macam, yaitu zuhud dalam hal yang haram, yang hukumnya fardhu ain. Yang kedua, zuhud dalam hal yang syubhat, tergantung kepada tingkatan-tingkatan syubhat. Apabila syubhat itu lebih kuat, ia lebih dicondongkan kepada hukum wajib, dan jika lemah, maka ia dicondongkan kepada sunnah. Yang ketiga, zuhud dalam hal-hal yang berlebihan. Zuhud dalam hal-hal yang tidak dibutuhkan berupa perkataan, pertanyaan, pertemuan, zuhud di tengah manusia, zuhud terhadap diri sendiri, sehingga dia menganggap diri sendiri hina karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, zuhud yang menghimpun semua itu, yaitu zuhud dalam perkara selain Allah. Zuhud yang paling baik ialah menyembunyikan zuhud itu sendiri, dan zuhud yang paling berat ialah zuhud dalam perkara yang menjadi bagian diri sendiri. Adapun tingkatan zuhud adalah yang A, seorang zuhud terhadap dunia. Meskipun ia menginginkannya dan hatinya condong kepadanya, ia menahan dan memerangi perasaan tersebut. Yang B, orang yang meninggalkan dunia dengan kemauannya sendiri, tanpa berperang dengan perasaan cinta dunia. Yang C, orang yang zuhud atau meninggalkan dunia atas kemauannya sendiri, dan ia tidak menganggap dirinya telah meninggalkan sesuatu yang berharga. Dari penjelasan materi yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa sepadan apapun
pribadi seseorang tidak ada artinya dengan orang yang mendahulukan akhlak dan menjaga kehormatannya. Dan di era modern ini, tantangan dunia untuk memberi pembelajaran tentang rasa malu dan ikhlas serta meninggalkan kesenangan duniawi semakin berat. Oleh karena itu, kami harap apa yang kami paparkan di kami ini bisa menjadi metode